Muncul Pak slide-nya. Oke, saya izin mulai ya. Saya sedikit mengulang ya Bapak Ibu. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama berkumpul di sini untuk mengupgrade diri terkait dengan pengelolaan uang tunai rupiah. Nah, bisa dilihat ya dari slide saya ini sangat cerah. Ini merupakan harapan gitu ya dalam training ini atau dalam pelatihan ini supaya kita sama-sama memiliki energi yang positif, energi yang gembira terus. Kita sama-sama bisa on fire gitu ya dalam training ini. Nah, seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya saya mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Anggreni. Saya lahir di Serang tanggal 8 November beberapa belas tahun yang lalu. Nah, saya baru beberapa minggu ya ulang tahun. Pekerjaan saya adalah sebagai karyawan swasta di salah satu bank swasta yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia. Jabatan saya adalah sebagai officer di pengelolaan CPC namanya, tapi ini mengatur tentang pengelolaan uang tunai gitu ya intinya. Nah, pendidikan saya background-nya adalah S1 akuntansi. Saya juga merupakan salah satu jebolan dari program pendidikan yang diadakan oleh BCA, yaitu program pendidikan akuntansi. Nah, makanya di sini saya S1-nya adalah akuntansi. Nah, untuk pelatihan ini saya dibekali dengan sertifikasi bidang SPPUR, jenjang kualifikasi SPPUR 5, subbidang pengelolaan uang tunai. Nah, sekian perkenalan dari saya. Saya akan membacakan absensi terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa secara singkat memperkenalkan diri gitu ya. Di sini ada Bapak Anto. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu atas perkenalan dirinya. Semoga kita seiring dengan berjalannya training ini bisa saling mengenal gitu ya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelatihan. Nah, selama pelatihan berjalan, ini kita tidak tahu gitu ya, apa yang bisa terjadi. Nah, ini ada informasi-informasi terkait dengan yang mungkin saja terjadi. Nah, ini ada informasi terkait pintu exit. Kalau misalnya ada amit-amit gitu ya, ada bencana atau apa, Bapak Ibu bisa keluar di pintu exit dekat tangga. Kemudian titik kumpulnya ini ada di depan pintu lobi. Dan juga selama pelatihan hari ini, saya harapkan dari Bapak Ibu bisa men-silent atau menonaktifkan terlebih dahulu untuk handphonenya supaya tidak terganggu untuk pelatihannya. Nah, juga mohon jaga kebersihan. Kemudian untuk aktivitas hari ini, nanti kita akan ada break di jam 10, itu dan di jam 10 dan jam 3 sore gitu ya, selama kurang lebih 15 menit, mohon on time nanti untuk masuknya kembali. Dan di jam makan siang itu di jam 12. Oke, lalu apabila di tengah sesi ada yang ingin ke toilet, bisa dipersilahkan, toiletnya ada di sebelah kanan, keluar dari pintu sini. Oke, sekian informasi yang ingin saya sampaikan. Nah, ini ada kata-kata motivasi yang saya kutip ini dari internet ya. Bunyinya adalah Journey of a Thousand Miles begins with a single step. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini semua adalah supervisor gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai hal yang lebih besar lagi, kita itu biasanya mulai dari langkah yang pertama. Nah, kita anggap pelatihan ini adalah sebuah langkah pertama yang kita lakukan untuk bisa mengupgrade diri kita dan nantinya bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk agenda yang ingin kita lakukan hari ini nanti akan disampaikan terkait dengan tujuan pelatihan, kemudian gambaran umum unit kompetensi, materi, penyampaian materi, kemudian nanti ada praktik kerja, kesimpulan, dan juga evaluasi. Nah, untuk materi yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan pengelolaan uang tunai rupiah, yang mana ini mengacu pada SKKNI nomor 178 tahun 2022, tepatnya untuk unit dengan kode K66 SPPO SPP 030082.
Oke, tujuan dari pelatihan ini diharapkan agar Bapak Ibu dapat menjelaskan dan juga mampu mempraktikkan pengelolaan uang tunai rupiah secara teliti, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk gambaran umum terkait unit kompetensi ini, secara konteks variabelnya, ini diperlukan dalam rangka melaksanakan supervisi kegiatan pengelolaan kas perbankan, baik di front office maupun back office, yang mana ini meliputi layanan kas, pemrosesan uang, pengambilan dan atau pengantaran uang, dan juga penyetoran dan atau penarikan uang di Bank Indonesia. Nah, untuk peralatan dan juga bahan atau perlengkapan yang digunakan, ini di sini ada dokumen terkait dengan pengelolaan kas bank, kemudian mesin pengolah data, sistem administrasi pengelolaan kas bank, alat bantu hitung uang, dan juga alat bantu identifikasi keaslian uang. Nah, di sini yang saya maksud adalah perlengkapannya. Yang dibutuhkan adalah alat tulis kantor. Di situ ada pulpen yang bisa Bapak Ibu gunakan, ada di meja masing-masing, dan juga ada stempel. Kemudian sikap kerja yang dibutuhkan dalam unit kompetensi ini adalah ketelitian, kedisiplinan, sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan juga perlunya berpikir secara analitis. Nah, untuk aspek kritisnya sendiri, ketelitian ini sangat diperlukan dalam melakukan verifikasi dan juga otorisasi transaksi. Kemudian ketepatan dalam melaksanakan fungsi supervisi ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, saya akan masuk ke materinya, Bapak Ibu. Nah, dalam pengelolaan uang tunai rupiah ini meliputi kegiatan layanan kas, ada penarikan uang, penyetoran, dan juga penukaran. Nah, kalau penarikan uang ini di kita sebagai pihak bank itu akan melakukan penarikan uang ke Bank Indonesia maupun ke bank lain, atau istilahnya tukaran uang kartal antar bank gitu ya kalau sesama bank. Kemudian ini ada transaksi atau kegiatan penyetoran, yang mana penyetorannya ini juga ke Bank Indonesia dan atau ke bank lain. Lalu satu lagi penukaran uang. Jadi misalnya di sini saya contohkan ada beberapa bank gitu ya. Misalnya BCA membutuhkan uang dengan denominasi 50.000. Nah, sementara Mandiri kelebihan nih. Nah, ini bisa saling tukar gitu ya untuk uangnya. Kemudian kegiatan pemrosesan uang perbankan ini mulai dari aktivitas penghitungan uang, kemudian juga identifikasi keaslian uang, pemilahan uang, dan juga pengemasan uang. Lalu berikutnya terkait dengan pengelolaan uang di Kasanah. Nah, ini dimulai dari penyiapan modal kerja di awal hari, kemudian menerima hasil kegiatan operasional dalam hari berjalan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan uang fisiknya di akhir hari ya, atau istilahnya cash opnam, kemudian mencatat persediaan uang di Kasanah, lalu menyimpan uang di Kasana. Nah, untuk di Kasana ini harus ada lognya supaya pencatatan uang bisa secara rapi dan juga sesuai dengan apa yang ada di fisiknya, gitu ya. Lalu terkait dengan pengambilan dan pengantaran, ini mencakup pelaksanaan pengantaran dan pengambilan dalam rangka yang pertama, pemenuhan kebutuhan kas antar kantor bank, yaitu misalnya di cabang-cabang memiliki kebutuhan uang gitu ya untuk diambil oleh nasabah. Nah, ini diatur oleh proses pengambilan dan pengantaran ini. Kemudian ada juga transaksi uang kartal antar bank atau istilahnya tukar tadi. Lalu ada juga layanan kepada nasabah. Nah, untuk pemeriksaan keaslian uang ini disesuaikan dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, apabila kemudian ditemukan uang rupiah yang meragukan keasliannya, maka uang tersebut harus dipisahkan dan juga dilakukan pelaporan kepada Bank Indonesia untuk diklarifikasi keaslian uangnya.
Nah, Bapak Ibu di sini merupakan para supervisor yang nantinya akan mensupervisi pekerjaan-pekerjaan para petugas atau juniornya itu ya. Tadi adalah beberapa hal yang saya sampaikan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan uang tunai, yang mana dilakukan oleh para petugas atau para junior dari Bapak Ibu. Nah, tugas dan tanggung jawab dari seorang supervisor atau Bapak Ibu di sini adalah untuk melakukan pengecekan dan juga pengawasan apabila transaksinya atau secara SOP ada yang tidak sesuai, nah maka Bapak dan Ibu perlu melakukan koreksi. Kemudian juga memverifikasi dan memvalidasi. Contohnya ketika ada tadi di Kasana gitu ya, pada saat melakukan balancing atau stok opnam, itu Bapak Ibu melakukan verifikasi atau cross check lagi dan juga divalidasi. Nah, validasi ini umumnya dengan membubuhkan tanda tangan. Kemudian tahap berikutnya ada koordinasi, yang mana Bapak Ibu sebagai tim leader dari para junior ini melakukan koordinasi antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, baik maupun antar junior-juniornya gitu ya. Nah, sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak Edi. Oke, baik. Tadi Bapak Edi menanyakan terkait dengan proses stok opnam gitu ya. Nah, untuk yang stok opnam dilakukan di Kasana ini, itu biasanya dilakukan pada akhir hari dengan cara membandingkan antara fisik uang dan juga catatan yang dimiliki antara petugas kas tersebut yang tentunya disupervisi oleh para supervisor. Nah, apabila ada ketidaksesuaian, maka harus dilakukan pengcross-check-an lebih lanjut lagi. Apakah ada kesalahan dalam pencatatan atau ada kesalahan dalam penghitungan dan atau misalnya ternyata memang ditemukan adanya selisih. Nah, jika ditemukan adanya selisih itu maka harus dilakukan pengecekan atau identifikasi lebih lanjut penyebab selisihnya ada di mana. Ini bisa jadi salah satu indikasi terjadinya fraud gitu ya di cabang misalnya. Apakah sudah jelas, Pak? Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Nah, kita masuk ke praktek kerja ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam aktivitas KAS tadi ya. Jadi sebagai seorang supervisor ini harus dapat melakukan verifikasi dan juga validasi atas aktivitas layanan KAS. Yang mana ini mencakup mulai dari penerimaan uang dari nasabah, kemudian penghitungan uang oleh petugas, pengecekan keaslian uang, pengemasan uang, hingga pengelolaan uang yang ada di Kasana. Nah, tadi secara penjelasannya sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan di slide-slide sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan praktek kerja. Nah, di sini saya akan membagikan Bapak Ibu menjadi ke dalam 3 tim. Yang pertama tim A ini akan melakukan praktek terkait dengan supervisi atas transaksi yang penerimaan uang dari nasabah, kemudian juga penghitungan uang. Nah, untuk yang tim B ini akan melakukan praktek terkait dengan supervisi atas pengecekan keaslian uang dan pengemasan uang. Nah, untuk tim C ini terkait dengan pengelolaan uang di Kasana. Baik Bapak Ibu, untuk waktu prakteknya selama 20 menit, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa mengangkat tangan aja ya. Oke, praktek kita mulai selama 20 menit. Oke, Bapak Ibu setelah praktek, tadi apakah masih ada yang kurang jelas? Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tadi sudah mengalami secara langsung bagaimana prosesnya dan harapannya ini bisa diterapkan nanti di cabang masing-masing, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya terkait dengan seluruh yang sudah disampaikan hari ini, kesimpulannya dari setiap aktivitas perbankan ini saling terkait dan tidak terpisahkan ya Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan kas ini harus dilakukan secara teliti, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, sebagai seorang supervisor, ini perlu memiliki sikap kepemimpinan dan juga dapat berpikir secara analitis. Dan sebagai seorang supervisor, ini perlu juga untuk verifikasi dan memvalidasi untuk pekerjaan-pekerjaan para juniornya.
Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin bertanya kepada Pak Anto. Mohon jelaskan hal apa yang perlu dilakukan oleh seorang petugas dan juga supervisor ketika ditemukan uang yang diragukan keasliannya. Oke, betul sekali, tepat sekali jawabannya Pak Anto. Terima kasih. Lalu untuk Ibu Miranti, mungkin dapat dipraktekkan cara melakukan supervisi pada saat petugas melakukan pengemasan uang. Oke, sangat tepat. Terima kasih, Bu Miranti. Ya, Bapak Ibu, mm, untuk penghujung pelatihan hari ini, saya memberikan tugas tambahan gitu ya untuk membuat standar operasi prosedur di cabang masing-masing pada saat penerimaan uang dari nasabah. Nah, ini secara SOP-nya sudah tertuang gitu ya di dalam surat edaran. Nah, ini bisa dituangkan ke dalam mungkin dalam bentuk PPT atau mungkin dalam bentuk gambar-gambar supaya lebih mudah dipahami oleh para timnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa diterapkan untuk di cabang masing-masing. Oke, baik dari saya sekian untuk pelatihan hari ini. Apabila ingin menghubungi saya, bisa menghubungi di nomor telepon berikut dan email berikut juga. Untuk Instagram saya, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa dicek Instagram saya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik.